Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru Mega. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan materi yaitu jumlah rukun iman. Disimak ya video ini sampai akhir. Jumlah rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, meyakini adanya Allah yang Maha Esa. Allah Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta, bumi, dan langit. Allah menciptakan siang dengan matahari yang bersinar terang, dan Allah menciptakan malam dengan rembulan yang dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Allah juga menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Allah menciptakan manusia dengan bentuk laki-laki dan juga perempuan. Allah menciptakan bermacam-macam hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Allah juga menciptakan udara untuk kita bernafas, air untuk kehidupan semua makhluknya, dan berbagai macam buah dan makanan yang dapat kita nikmati kapan saja. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat selalu taat dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat mungkar bertugas menanyai amal keburukan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir bertugas menanyai amal kebaikan manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada Rasul-Nya. Kitab artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dibukukan. Kitab merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani ada 4, yaitu yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yakin bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Nabi artinya seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul artinya seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan diberi wahyu serta berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25, yaitu yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Artinya, meyakini bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari akhir ditandai dengan hancurnya alam semesta. Hari akhir merupakan tempat pembalasan semua amal manusia. Yang banyak melakukan amal baik akan masuk surga, dan yang banyak melakukan amal buruk akan masuk neraka. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tidak ada manusia yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ada dua macam, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Semua manusia harus menerima takdir dari Allah. Menerima takdir Allah dengan hati ikhlas. Jika miskin, jangan berputus asa, dan jika kaya, jangan sombong dan bangga. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi dapat dipahami ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.